Para jamaah, saudara-saudara kami, teman-teman kami semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita hadir di dunia ini tidak lain kecuali kita ini hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diuji dengan berbagai permasalahan, baik itu ujian berupa rezeki, baik itu ujian berupa kesehatan, baik itu diuji dengan keadaan-keadaan sebagaimana yang terjadi pada zaman ini, akhir-akhir ini, yaitu tentang adanya virus corona. Dan yang paling berat adalah ujian yang berupa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita masih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita hanya yakin kepada kemampuan otak kita, kemampuan akal pikiran kita saja, sehingga kita melupakan bahwasanya kekuasaan Allah melebihi segala-galanya. Kalau kita hanya bersandar kepada otak saja, terkadang otak ini pemahamannya sangat sempit, tidak sebagaimana yang terjadi kenyataan. Otak selalu berpikir, dan kadang-kadang pikiran otak ini tidak sesuai dengan kenyataan yang telah Allah tentukan kepada kita. Salah satu contoh, otak berpikir bahwasanya manusia ini hidup untuk makan. Artinya kita bisa hidup untuk makan. Kemudian kita juga bisa memahami bahwasanya binatang-binatang pun hidup, binatang-binatang juga bisa hidup karena makan. Manusia bisa hidup karena makan, binatang bisa hidup karena makan. Kalau begitu, manusia dengan binatang ini sama, tidak ada bedanya. Manusia kedudukannya dengan binatang ini sama. Ini penerjemahan dari otak kita. Padahal para jamaah, teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya yang dimuliakan Allah, kedudukan manusia ini amat sangat tinggi. Bahkan manusia ini akan menjadi khalifah, pemimpin di permukaan bumi ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menafsirkan kehidupan ini, selain kita bersandar kepada otak, tapi marilah kita juga bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak dari segala keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila rusak, maka rusak semuanya. Rusak kehidupan ini jika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terputus. Tetapi jika keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terjalin baik, maka kebahagiaan, kesuksesan, keamanan, ketentraman, kedamaian akan selalu kita dapatkan. Dan ini pernah terjadi sejarah orang-orang dahulu, yaitu bagaimana kita lihat kenyataan yang terjadi
di sekitar kita, di tanah air kita saja, tidak usah terlalu jauh-jauh. Kita lihat yang terjadi di tanah air kita saja. Dahulu pernah Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dijajah. Dan berulang-ulang kali Indonesia mengadakan perlawanan, selalu kalah. Mengapa terjadi? Karena tidak ada kesatuan di antara rakyat Indonesia ini, yang pertama. Dan yang kedua, keyakinan untuk melawan Belanda ini sangat lemah sekali. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kesabaran, dengan keteguhan, dengan kegagahan, dengan kedisiplinan para ulama-ulama kita dahulu, maka akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah, ulama-ulama ini telah memberikan bimbingan kepada kita semua dengan teriakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Belanda senjatanya lebih lengkap daripada rakyat Indonesia. Mereka punya bedil, punya pistol, punya meriam, dengan kendaraan yang pada waktu itu tank. Tetapi rakyat Indonesia hanya memiliki bambu runcing satu, dan yang kedua, rakyat Indonesia memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Karena keyakinan yang kuat seperti ini, akhirnya Belanda bisa terusir dari tanah negeri Indonesia tercinta. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat ini datang masalah di Indonesia tentang masalah virus corona. Kita selalu bersandar kepada akal pikiran kita. Kita selalu bersandar kepada kemampuan kita dengan sepak terjang langkah kita. Tetapi ada satu kesalahan, yaitu pada saat ini kita telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat dan bahkan selalu siap untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan keyakinan inilah yang perlu kita tanamkan, bahwasanya corona ini tidak akan terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar berita-berita, misalkan kita pernah mendengar seseorang yang terkena penyakit kanker atau penyakit jantung misalkan, atau penyakit liver dan lain sebagainya. Kemudian dokter memberikan vonis bahwa umurnya tinggal 1 bulan lagi. Setelah itu dia tidak mungkin akan bisa hidup bertahan lama. Tetapi kenyataan yang terjadi, berapa banyak orang-orang yang sudah divonis 1 bulan lagi dia akan meninggal, ternyata bertahun-tahun dia tidak mati-mati juga. Bahkan yang mati dokternya, yang divonis mati tinggal 1 bulan ini masih tetap hidup terus. Karena apa? Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik akal pikiran kita sebenarnya ada satu kekuatan yang melebihi akal pikiran kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang perlu kita tanamkan, bahwasanya keyakinan adalah solusi dari segala permasalahan. Solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri kita. Para jamaah dan saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada cara lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia ini kecuali kita kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
SWT. Mari kita lawan berita-berita tentang bahayanya virus corona, karena ini memang sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Kalau orang sakit ini biasanya para dokter akan memberikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sabar, penyakit kamu ini akan sembuh. Sabar, penyakit kamu ini tidak berat. Tapi pada saat ini banyak buzzer-buzzer yang menceritakan tentang bahayanya corona. Belum sakit saja sudah ditakut-takuti dengan corona. Ini belum sakit, padahal dahulu para dokter ini kalau ada orang sakit selalu dihibur dan selalu dikasih harapan. Dan pada saat ini, sekarang ini, orang belum sakit saja sudah diberi jalan buntu. Sehingga kita harus menuruti kemauan logika saja dan melupakan bahwasanya Allah SWT akan memberikan pertolongan. Kita kurang menadah, kurang menangis kepada Allah SWT. Kita hanya mengandalkan omongan orang, kita hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi kita lupa bahwasanya di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini sebenarnya ada satu kekuatan, yaitu kekuatan Allah SWT, yang mana kekuatan Allah SWT pada saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh umat manusia. Satu persatu manusia sudah meninggalkan Allah SWT. Maka para jamaah, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah SWT, ketika seseorang sudah mulai meninggalkan Allah SWT, maka pada saat itu juga justru Allah SWT akan marah kepada kita. Kita berarti sudah menyekutukan sesuatu selain dari Allah. Kita sudah menganggap besar bahwa selain Allah ini adalah solusi permasalahan, dan kita lupakan pertolongan dari Allah SWT. Oleh karena itu, kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya yang dimuliakan Allah SWT, janganlah kita menakut-nakuti warga dengan berita-berita yang membuat cemas masyarakat, karena membuat ketenangan dalam masyarakat termasuk bagian dari ubat. Kalau kita memberikan ketegangan-ketegangan, bahaya-bahaya, kemudian putusnya harapan, yang terjadi justru masyarakat ini semakin ketakutan. Karena rasa takut inilah yang menyebabkan badannya menjadi panas, pikirannya sepaneng, akhirnya menyebabkan badannya sakit. Begitu sakit malah khawatir, takut masuk rumah sakit. Begitu takutnya sampai-sampai khawatir kalau nanti akan divonis dia sedang menderita sakit corona. Hanya karena inilah, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita membuat suasana teduh, kita buang jauh-jauh apa itu corona. Tidak ada corona, kita buka lembaran baru, kita melangkah hidup dengan hidup yang baru. Nek mati karena corona, takdir mati karena corona dikubur. Tapi kalau seseorang yakin kepada Allah, ada corona atau tidak corona, manusia itu tetap akan mati juga setelah sampai pada
titik waktunya. Ora loroi kadang-kadang tidak sakit saja, kadang-kadang manusia pasti dan pasti akan mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari kematian. Kalau kita membuat ketegangan kepada masyarakat, maka ini bukan solusi menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah bagaimana masyarakat kita ini kita buat tenang, tentram, adem ayem, dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif, sehingga para jamaah, teman-teman kami semuanya, saudara-saudara kami semuanya, sebenarnya kita ini punya tugas yang sangat mulia sekali. Tugas kita itu apa? Tugas itu kita ini Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, Qul hadhihi sabili, ini saja jalanku, tidak ada jalan yang lain. Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Artinya untuk mengajak manusia agar segala permasalahannya kita kembalikan kepada Allah SWT. Jika kita mau kembali kepada Allah SWT, maka itu kunci dari keberhasilan kita, kunci dari kesuksesan kita, dan kunci daripada kita akan mampu mengatasi semua masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Sedikit ini jika ada yang salah, kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.